الحي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا حضار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran adalah kitab petunjuk bagi setiap muslim dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu di antaranya adalah petunjuk untuk bisa menjadi orang tua atau ayah teladan. Kita akan kaji beberapa ayat yang menjelaskan tentang aspek-aspek keteladanan dari ayah kepada anak atau putranya. Yang pertama dalam surat As-Saffat yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni asbahuk fansur maza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ayat ini artinya ketika Nabi Ismail sudah mencapai usia remaja, lalu ayahnya Ibrahim mengatakan, ya bunayya, wahai anakku sayang, inni ara fil manami anni asbahuka, aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelih kamu. Fansur maza tara, perhatikanlah bagaimana pendapatmu. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Lalu Ismail pun menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Engkau akan jumpai aku insya Allah termasuk orang-orang yang bisa bersabar. Nah, dari ayat ini kita bisa menarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, bahwa Nabi Ibrahim mengutarakan mimpinya tentang anaknya yang bernama Ismail, bahwa Ibrahim bermimpi dia menyembelih putranya itu. Lalu diutarakanlah oleh Ibrahim tentang mimpi itu. Artinya orang tua mendialogkan mimpinya kepada anaknya. Dari sini kita pahami perlunya orang tua berdialog dengan anaknya, mengutarakan satu hal yang dia lihat dalam mimpinya.
Dia katakan dengan penuh kehangatan, ya bunayya inni ara fil manam. Wahai anakku sayang. Panggilan hangat. Begitulah hendaknya orang tua berkomunikasi dengan anaknya, memanggil dengan panggilan hangat, panggilan sayang, ya bunayya. Lalu diungkapkanlah mimpinya itu. Inni ara fil manami anni asbahu. Aku bermimpi melihat kamu, bahwa aku menyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu? Orang tua mengutarakan satu hal yang akan dilakukan terhadap anaknya, didialogkan, ditanyakan kepada anak, bagaimana pendapatmu itu. Tapi anak yang dididik secara baik, anak yang soleh, itu memahami bahwa mimpi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Ibrahim itu bukan sekedar mimpi, tapi itu adalah perintah Allah. Bagaimana sang anak itu sangat sensitif, peka dia, bahwa isyarat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang berupa mimpi itu dipahami sebagai sebuah perintah. Ayahku, lakukanlah perintah itu. Engkau akan jumpai aku, insya Allah termasuk orang yang bisa bersabar. Nah, dari sini kita pahami keberhasilan Ibrahim dalam mendidik Ismail, mengenal Allah sejak kecil, bahwa isyarat Allah kepada Ibrahim itu ditangkap, dipahami oleh Ismail bukan sebagai isyarat saja, bukan sebagai mimpi saja, tapi sebagai perintah. Dan di sini juga kita lihat bagaimana akhlaknya Ismail. Dia katakan, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kau akan jumpai aku insya Allah termasuk ke dalam orang-orang yang bersabar. Subhanallah. Dari kisah ini kita bisa tarik beberapa kesimpulan suksesnya Ibrahim dalam mendidik anaknya, sehingga anaknya itu bisa mengenal perintah Allah lewat isyarat mimpi tadi. Dan dari sini pula kita pahami kesuksesan Nabiullah Ibrahim dalam mendidik Ismail alaihi salam menjadi anak yang cerdas, yang peka. Dari sini juga kita pahami bahwa keteladanan diberikan oleh Nabi Ibrahim kepada anaknya. Ketika Ibrahim memanggil ayahnya dengan panggilan hormat, ya abati di ayat yang lain, maka Ismail pun ketika melihat ayahnya memanggil ayahnya dengan panggilan hormat, Ismail pun diberikan keteladanan oleh Ibrahim, memanggil ayahnya dengan panggilan hormat. Ya abati. Begitulah aspek keteladanan sangat penting untuk diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya. Wallahu a'lam. Berikutnya bisa kita lihat dalam surat Luqman. Nasihat Luqman kepada anaknya. Allah berfirman, Luqman menasehati anaknya dalam ayat yang berbunyi, Ya bunayya,
aqimis shalah, wahai anakku sayang, tegakkanlah salat. Ya. Bagaimana kita lihat ketika usia dari putranya Luqman itu masih kecil, itu sudah diperintahkan untuk menegakkan sholat. Di sini pentingnya penegakan sholat dilakukan oleh anak-anak sedini mungkin. Nah, perintah itu juga dengan panggilan sayang, panggilan mesra. Ya bunayya aqimis sholat, wahai anakku tegakkanlah sholat. Penegakan sholat itu akan efektif kalau perintah itu dibarengi dengan keteladanan dari seorang ayah. Ya. Kalau ayah melaksanakannya, lalu memerintahkannya kepada anaknya dengan baik, maka anak itu akan melaksanakan perintah ayahnya. Aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Lakukanlah amar ya ma'ruf, perbuatan-perbuatan yang baik, dan cegahlah dari perbuatan yang munkar. Wasbir ala ma asabak, dan tabahlah kamu atas musibah yang menimpamu. Nah, dari nasihat Luqman ini kita bisa pahami bahwa kepedulian orang tua kepada anaknya untuk menanamkan karakter yang baik hendaknya dilakukan sejak sedini mungkin. Perintah sholat, perintah melakukan yang ma'ruf, perintah untuk mencegah yang munkar, dan juga perintah untuk bersabar ketika musibah menimpa atau musibah terjadi. Subhanallah, begitu orang tua menanamkan karakter kepada anak sejak anak itu masih kecil, dengan panggilan tadi ya bunayya, wahai anakku sayang. Nah, anak itu ketika dia masih usia dini itu seperti pohon yang masih kecil, mudah dia dibentuk. Dia dikasih jalaran, ya, penopang untuk tumbuh lurus, dia akan tumbuh lurus. Kalau dia dibiarkan bengkok, dia akan tumbuh bengkok. Perlu keteladanan dari orang tua yang mencontohkan bagaimana perilaku lurus itu sudah dicontohkan oleh orang tua kepada anak. Untuk menegakkan sholat, melakukan amar ma'ruf nahi munkar, yang baik dikerjakan, yang buruk ditinggalkan, untuk bisa bersabar ketika musibah terjadi. Subhanallah, luar biasa. Saudaraku yang dirahmati Allah, untuk menjadi ayah teladan, kita perlu punya visi, punya cita-cita. Bagaimana agar visi dan cita-cita itu kita formulasi dalam bentuk doa. Seperti Nabiullah Ibrahim itu berdoa, katanya Rabbi habli minas shalihin. Ya Allah, ya Rabbi, anugerahilah kepadaku keturunan yang soleh. Nabi Ibrahim tidak meminta keturunan yang ganteng. Nabi Ibrahim tidak meminta keturunan yang cakep, tapi dia minta keturunan yang soleh, yang baik,
yang berkembang seluruh potensinya. Jadi itu adalah visi orang tua, ya. Dan visi itu diformulasi dalam bentuk doa. Robbi habli minas sholihin. Ya Robbi, ya Tuhanku, anugerahilah kepadaku keturunan yang soleh. Saudara-saudaraku, semoga kita bisa menjadi orang tua yang diteladani oleh anak-anak kita. Semoga kita bisa memberikan contoh yang positif kepada anak-anak kita. Semoga anak-anak kita tumbuh menjadi anak-anak yang soleh, yang berkembang seluruh potensi positifnya, yang kelak menjadi dambaan kita di masa depan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayyul hadi bi ajmal